Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat ya? Ya Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu, semangat. Alhamdulillah baik Bu. Baiklah, doa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Baik Bu, kepada teman-teman sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini agar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni Kita akan absen terlebih dahulu ya. Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa saja yang sudah masuk di ruangan Gemini? Nurul Matluha. Hadir Bu. Siti Sophia. Ya. Surahman. Hadir Bu. Yadi. Hadir Bu. Wahyu hadir Bu. Belum ada sepertinya Bu. Ahrul. Hadir Bu. Sukira. Sukira hadir ya. Ya, baiklah. Anak-anak sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, ya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ibu minta tolong Siti Sophia untuk memimpin lagu wajib nasional ya, yang berjudul Lebih dahulu. Hiduplah Indonesia Raya, tut dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Siti. Sama Selanjutnya Ibu. karakter yang kedua kita akan membaca surat Al-Kautsar. Ibu minta tolong di sini. Faisal ada Faisal? Membaca surah Al-Kautsar 1 sampai 3. Ya Bu. Mari teman-teman kita membaca bersama Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Iya, terima kasih anak-anak hebat. Semoga jadi anak yang soleh dan soleha ya. Selanjutnya, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Saya Bu. Ya, silakan dijawab. Ya, minggu lalu kita belajar tentang ketentuan yang harus dipenuhi seseorang penyembelih. Yang pertama, Ya. Bu, penyembelihnya itu harus beragama Islam. Baik, Terus menyembelih dengan sengaja. Mm. Terus yang nomor 3, Bu, penyembelih orangnya balik dan berakal. Ya. Kemudian penyembelih membaca itu Bu. Pencapaian kompetensinya itu adalah 1, menjelaskan pengertian akikah, kemudian yang kedua, menjelaskan ketentuan hewan akikah, yang ketiga, menjelaskan tata cara pembagian daging akikah dengan benar, keempat, menguraikan tata cara pembagian daging akikah dengan benar, kelima, menguraikan hikmah pelaksanaan akikah dengan benar. Baiklah anak-anak, Ibu mau tanya lagi nih, apa sih pentingnya kita mempelajari materi akikah dan kurban ini? Siapa yang tahu? Kira-kira apa sih manfaatnya kita mempelajari materi ini? Juga kita diajarkan untuk berbagi kepada sesama ya, selain yang disebutkan oleh Faisal. Baiklah anak-anak, sebelum kita langsung ke inti, Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah tentang materi ini. Nah, di sini Ibu menggunakan metode to stay to stray. Mungkin ada kalian di sini yang mengetahui apa itu artinya to stay. To stay artinya apa? 2, tinggal. To stray, 2,
bertamu. Jadi itu nanti Ibu akan membentuk sebuah kelompok, di mana kelompoknya itu terjadi empat kelompok. Nanti ada yang stay, ada yang stray. Stray itu bertamu, ada yang stay itu tinggal, ya. Seperti itu ya. Jadi nanti yang bertugas jadi stay, yang tinggal, dia akan menjelaskan kepada kelompok-kelompok lainnya. Dan yang bertugas sebagai stray atau yang bertamu, dia akan mencari informasi ke grup-grup kelompok lain. Nah, kemudian setelah dia mencari informasi ke grup-grup lain, dia kembali lagi ke kelompoknya untuk memberi informasi kepada teman yang ada di grup tersebut. Paham ya? Paham. Akan menjelaskan tentang pengertian akikah. Ya, akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi, sedangkan secara syariat artinya menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahiran anak, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian, ya, hukumnya adalah sunnah muakkad. Artinya apa? Sunnah yang sangat dianjurkan. Baik, kemudian ketentuannya itu ya. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Jadi kalau sapi, ayam, kemudian unta itu nggak masuk ya. Hanya kambing sama domba yang boleh digunakan untuk akikah. Jadi yang lainnya tidak dibolehkan. Kemudian untuk hewan untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba. Kemudian untuk anak perempuan cukup 1 ekor atau 1 ekor kambing atau domba. Kemudian syarat kambingnya ini yang pertama, ya, kambing harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat, ya. Kemudian yang kedua, kambing atau domba itu harus berumur 1 tahun lebih, ya, dan pernah berganti gigi, ya, seperti itu ya. Baiklah. Nah, di sini LKPD-nya ini ada 2 bentuk nih. Yang pertama bentuk soal yang dijawab oleh masing-masing orang, yang kemudian LKPD yang kedua dipertanyakan secara kelompok. Nah, baiklah anak-anak, LKPD yang pertama ini siapa saja yang bisa menjawab angkat tangan, ya. Jadi siapa saja, tidak pilih kasih, Bu. Siapa saja yang bisa bertanya, yang menjawab boleh angkat tangan, ya. Ibu akan membacakan soalnya di sini ya. Pada tanggal 10 Maret 2022, Pak Wayin memperoleh anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelahiran putri keduanya. Pak Wayin berencana mengadakan tasyahkuran dengan menyembelih seekor sapi. Pak Wayin tidak tahu ketentuan akikah yang sebenarnya. Seharusnya Pak melaksanakan akikah dengan apa? Yaitu dengan kambing atau domba, ya anak-anak. Jadi tidak boleh menggunakan seekor sapi. Nah, harga sapi itu jauh lebih mahal daripada kambing. Tidak sah. Harus menggunakan kambing atau domba. Itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, nah, di sini LKPD selanjutnya Ibu akan membagi 4 kelompok ya. Ya, kelompok pertama membahas atau berdiskusi tentang pengertian akikah. Yang kedua, ya, kelompok kedua berdiskusi tentang ketentuan hewan akikah. Kemudian kelompok ketiga berdiskusi tentang pembagian daging akikah. Kemudian yang keempat berdiskusi tentang hikmah melaksanakan akikah. Nah, Ibu akan bagi, sudah Ibu bagi kelompok, silakan berdiskusi sesama kelompoknya. Kemudian nanti kita bermain seperti itu ya. Jadi nanti kelompok 1 ada 2 orang yang tinggal, ada 2 orang yang bertamu. Kemudian seperti itu. Akikah itu adalah menyembelih binatang, kambing atau domba sebagai tanda rasa syukur orang tua karena telah dikaruniai anak. Karena anak itu adalah bentuk kesyukuran kita, maka kita perlu syukuri kepada Allah dengan menyembelih binatang, kambing atau domba. Itu, Bu. Biasa. Terima kasih, Surahman. Nah, kita sekarang akan menyimpulkan bersama-sama. Ya, kita simpulkan. Ya, akikah adalah
menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas lahirnya anak baik laki-laki maupun perempuan. Hukumnya apa, anak-anak? Sunnah Ya, muakkad. sunnah muakkad. Kalau laki-laki berapa ekor kambing? 2. Perempuan berapa ekor kambing? Satu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk kepada uji kompetensi. Kalian kan tadi sudah berdiskusi, sudah paham materinya, Ibu juga sudah jelaskan, sudah kita tarik kesimpulan. Sekarang waktunya kita mengerjakan uji kompetensi ya. Nah, kali Ibu sudah membuatkan Google Form ya. Kalian sudah ada ya? Bawa HP semua kan? Bawa HP semua ya. Nah, linknya sudah ada di grup ya. Kamu buka linknya, kemudian kamu kerjakan ya. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Ibu akan cek ya siapa yang nilai paling tinggi. Nah, nilai tertinggi di sini adalah yang 100, ada 80, ada 60. Ya, nanti yang 60 ini lebih giat lagi belajar ya, supaya nilainya tambah. Nilainya ada nilai 100, ada nilai 80, pun ada juga yang 60. Nah, sekarang Ibu akan melaksanakan kegiatan refleksi. Ya, kalian tulis di kertas, ya, tidak usah ditulis nama ya. Pokoknya rahasia nih namanya, tidak perlu ditulis namanya. Kamu tulis di kertas tersebut kira-kira kegiatan yang hari ini kita lakukan ini apa sih kelebihannya sama kekurangannya ya. Kamu tulis ya kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kamu nggak usah takut mengundang. Selanjutnya kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa majelis. Silakan dipimpin di sini Pak Supriyadi ya, pimpin doa majelis Pak Supriyadi. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa dengan membaca doa akhir majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Asyhadu an la ilaha illa anta